salam kenal semua. Malam ini kita akan membahas tips menyapi tanpa drama. Jadi ini aku ceritakan berdasarkan pengalaman aku sendiri tentang anak aku yang sukses menyapi dalam 3 hari. Menurut aku dalam 3 hari, karena dalam 3 hari itu dia udah tidak ada drama sama sekali dan udah tidur nyenyak siang dan malam. Nah sebelum itu, mam semua harus dengerin cerita aku dalam proses menyapi anakku sampai selesai ya, oke? Jadi tuh anak aku namanya Arsa itu aku sapi di umur 23 15 hari. Jadi udah mau 2 tahun baru aku sapi. Kenapa aku menyapi dia itu di umur 23 lebih 15 hari? Karena ada beberapa faktor lingkungan yang mengharuskan aku untuk menyapi di usia itu. Jadi aku itu menyapi Arsa anakku di usia segitu di rumah orang tuaku. Nah karena pada saat itu suamiku harus kerja, jadi aku ditinggal di rumah ibu aku. Nah pada saat itu sebenarnya aku tidak ada niatan buat Arsa menyapi ketika mudik, karena beberapa pertimbangan, salah satunya ketika aku harus balik ke rumah bersama suamiku di rumah mertuaku itu kan ada kakak ipar yang tiap hari kesini, dan kakak iparku itu punya anak yang usianya masih 7 bulan, jadi dia akan menyusu terus kan. Nah karena pertimbangan itu aku takutnya ketika pulang ke rumah mertuaku, ke rumahku saat ini, Arsa itu bakal lebih sulit untuk melepas rutinitas dia menyusui. Makanya aku menyapi Arsa itu ketika di rumah orang tuaku dan tanpa suami aku. Jadi aku pas itu cuma bilang ke suami aku kalau aku bakal menyapi Arsa sekarang gitu. Nah proses menyapi aku benar-benar termasuk sukses, dan banyak orang yang terheran-heran kenapa anak aku tidak drama sama sekali. Karena kan biasanya anak yang disapi itu kan penuh drama ya. Aku juga pas itu takut banget anak aku berdrama seperti yang diceritakan orang-orang, karena posisi kan gak ada suami aku ya yang bantu aku, karena kita kan pas itu lagi LDM. Nah ternyata ketika proses menyapi, Arsa tuh gak drama sama sekali. Maksudnya gak drama sampai yang kayak orang-orang ceritakan yang nangisnya kejut, gak bisa tidur dan sebagainya. Nah luar biasanya itu Arsa pas malam pertama dia tidak menyusu, dia itu cuma nangis terus habis itu tidur lagi. Nah pas mau tidur aja kan seperti biasa ya, aku udah rutinitas ke Arsa itu sebelum tidur baca buku. Nah terus kan biasanya habis itu tidur. Nah pas proses menyapi itu aku bacain buku seperti biasanya, terus aku kasih air. Aku gak gantiin dia susu sufor karena menurut aku itu lebih baik air, dan aku gak mau menyapi kedua kalinya ke susu karena kan lebih berat ya menyapi sufor daripada menyapi ASI. Nah terus malam kedua itu Arsa udah tidur seperti biasanya, jengkulitan dan sebagainya, terus kemudian tidur setelah baca buku tentunya. Nah itu dia bangun 2 kali, cuma nangis gitu 2 kali pada malam kedua. Dan habis itu tidur lagi. Nah yang aku herankan itu pas dia tidur siang. Biasanya kan tidur siang itu benar-benar rewel dan penuh drama ya sebelum disapi. Harus harus sebagainya, dan tentu baca buku sih. Tapi itu menurut aku paling drama. Kadang aku sampai muter-muter desa, numpak sepeda agar dia bisa tidur. Dan aku itu kan berprinsip anak itu bisa makan kalau tidurnya teratur, kalau tidurnya biar nyenyak harus makan dengan kenyang.
Jadi aku benar-benar mendisiplinkan dia itu buat tidur dengan baik di siang ataupun malam hari. Pas di sapi itu dia benar-benar gak harus muter-muter dan sebagainya, cuma minum terus baca buku udah tidur, dan kualitas tidurnya itu 3 jam. Kalian bisa melihat cerita aku pas hari H menyapi itu di Instagram aku ya. Nah, hari ketiga itu karena dia udah mulai lihat-lihat PD aku dan mulai bengkak juga kan, jadi aku agak sensi biar gak dia sentuh-sentuh atau apa kan, jadi aku kasih henna. Aku kasih henna biar dia agak jijik gitu loh pada proses itu. Nah, tapi poin pentingnya itu bukan di aku tidak menyapi penuh cinta, bukan. Karena poin pentingnya itu kenapa Arsa tidak berdrama seperti kebanyakan orang yang ceritakan bahwa anak kalau udah disapi rewel, begadang dan sebagainya. Kunci pertama itu aku udah mensonding Arsa 2 bulan sebelumnya. Jadi setiap mau tidur dan ketika dia tidur, ketika dia bermain dan sebagainya, aku kadang nyelipin, Arsa nanti kalau udah umur 2 tahun udah gak nen mama, nennya udah gak enak, dan Arsa udah mulai besar harus melepas nen dari mama. Tapi mama itu udah masih sayang banget sama Arsa, gak ada istilah gak sayang sama Arsa, walaupun Arsa itu gak nen mama. Jadi yang kedua itu adalah membentuk rutinitas harian sebelum tidur. Jadi buku ini benar-benar berguna banget buat aku karena Arsa bisa mempunyai gambaran kalau dia sebelum tidur harus ngapain aja. Nah, aku spill ya, ini sebelum aku tidur itu dari Halo Balita. Ini isinya apa aja. Nah, ke kamar mandi dulu gitu. Jadi aku biasanya mengajak Arsa itu ke kamar mandi sebelum dia mau tidur. Terus aku udah ngajarin dia berdoa seperti yang di sini. Habis itu aku membiasakan dia untuk sikat gigi sebelum tidur juga. Nah, di sini kan cuci kaki ya biar bersih. Nah, di sini nih aku ganti dia untuk wudhu. Jadi dia udah ngerti kalau kayak gini tuh wudhu sebenarnya. Nah, habis itu udah kembali segar lagi, terus berdoa dari keluar kamar mandi. Habis itu nah di sini juga aku membiasakan dia kan kalau dia ngantuk berarti tangannya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Kalau dia ngantuk tuh aku udah ngasih tahu, nah kalau kayak gini nih berarti ngantuk. Nah, itulah tips dari aku. Semoga tips ini bermanfaat buat ibu-ibu semua. Semoga kita bisa menyapi anak kita dengan penuh cinta, tapi sebenarnya dengan cara apapun, kayak menggunakan media lipstick ditaruh atau cuka ditaruh, itu sebenarnya kita juga menyapi dengan cinta. Karena semua metode apapun, yang terpenting adalah rasa cinta kita kepada anak kita. Terima kasih, semoga akun ini bermanfaat. Jangan lupa follow aku ya. Jangan lupa subscribe aku ya. Semoga akun ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe aku ya. Thank you.